Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga niat baik takmir yang sudah menyediakan tempat untuk kita, bahkan untuk tahun-tahun berikutnya, Allah memberikan kesiapan juga kepada kita, khususnya kepada saya pribadi, untuk bisa menyampaikan apa-apa yang akan menjadi kemanfaatan khusus kepada diri kita, kepada diri saya sendiri, dan secara umum kepada antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan dari pembacaan kitab Daqaiqul Akhbar sampai pada bab yang ke-39, fi dzikri ahlin nari wa ta'amihim wa syarabihim. Di dalam penyebutan penduduk neraka, makanan mereka, minuman mereka. Semoga ini cuma sekedar pelajaran. Kita tidak akan merasakan nanti insya Allah di neraka diberikan kenikmatan oleh Allah di sorga tanpa didahului dengan azab sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiyyu alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, ahlun nari sudul wujuhi. Penduduk neraka itu ciri-ciri yang pertama, wajahnya itu hitam. Wajahnya hitam, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini Pak, hitam ini karena Allah tidak memberikan rahmat. Tapi kalau di dunia ini, maaf, kadang-kadang ada orang yang kulitnya itu hitam, tapi belum tentu. Mungkin dia orang pilihannya Allah. Sahabat Bilal yang kita kenal, sahabat Mu'ad bin Jabal, itu orang perawakannya itu agak hitam, tapi beliau dikenal sebagai orang ahli VG. Nabi langsung muji kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Makanya hitam di sini ini bukan karena kulitnya yang asri, bukan, karena Allah memang tidak memberikan rahmat sehingga ditampakkan hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu madlamatu absarihim, penuh kegelapan pandangan mereka. Jadi seperti pelajaran kemarin yang disebutkan sedikit, mereka itu, ini sebentar lagi disebutkan, seperti orang gila kan Pak. Pandangannya itu gelap. Tahu pandangan gelap sampean? Misalnya pas sampean di dalam rumah tengah malam, kemudian tiba-tiba PLN mati semuanya, jebret. Otomatis kan sampean jalan itu nabrak kursi, nabrak meja, nabrak tembok. Padahal tahu sampean. Sebetulnya kan tahu, cuman bingung. Naudzubillah min dzalik. Itu gambaran penduduk neraka seperti itu. Pandangannya itu gelap, dipenuhi dengan kegelapan. Gitu Pak. Nah, kemudian ini dahibatu ukulihim. Otaknya mereka itu tidak ada. Pergi otaknya. Maksudnya apa? Gila. Gila. Kelihatan pemandangan model seperti itu, tidak mampu sudah. Karena azabnya itu besar di neraka, Allah mempersiapkan jasadnya juga untuk supaya mampu
Jangan sampai sebelum diadab kena panasnya sedikit mati. Enggak. Dikuatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh muallif diberikan gambaran di sini, ra'su kulli wahidin minhum kal gubbah. Kepala setiap satu dari mereka itu seperti gubah. Oh, gubah ini. Nah, kayak gubah yang itu kepalanya. Wa abdanuhum kal jibal. Badan-badannya mereka ini seperti gunung-gunung besar-besar, Pak. Jelas Pak lah, kalau kita modal kulon jenengan kok ini ya berangkat. Jangan ini tok kelihatan saja bisa mati langsung. Belum kena adab, belum kena hawanya sih an. Bahkan Pak disebutkan di dalam riwayat bahwasannya baunya neraka itu, busuknya neraka itu baunya bisa tercium ketika jarak 500 tahun perjalanan. Sebagaimana bau wanginya sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara mereka itu, Allahumma ja'alna minhum, akan masuk sorga. Sebelum masuk sorga itu baunya sudah wangi, Pak. Lek jane wong apa? Lek jane wong Jawa remen, enak lho, Pak. Makanya kan kita orang kan gunakan wangian seperti itu, gunakan dupa. Supaya apa? Kita masuk, sebelum masuk saja dari luar sana, ampun enak, Rek. Nah, enak kan? Sudah satu daya tarik buat kita itu. Gitu lah, Pak. Lah lek mlebu kecut-kecutan lho ya. Masih karpetnya enak. Aku seneng deh, karpetnya empuk oleh Pak. Masih enak. Karpetnya enak sudah. AC kalau perlu, tapi baunya kecut, amis. Ya apa? Api tapi kok kecut amis. Nah, jadi memang Allah menjadikan seperti itu. Sebagaimana sorga, Pak. Sebelum orang masuk saja, jarak jauh, baunya bisa tercium. Sehingga mereka bertanya, ini bau apa ya Allah? Ini bau apa? Ini adalah bau tempat yang engkau mengharapkan dalam kehidupan duniamu, yaitu sorga. Bau nih. Orang neraka sama seperti itu. Sebelum masuk, baunya itu sudah ada. Tadi nek disik bahasa kita orang, Pak. Wa uyunuhum zarqun. Oh, mata-mata mereka ini hijau. Hijau motone. Wa qamatuhum kataudi. Berdirinya mereka kataud. Taudun itu al-jabalul azim. Satu gunung yang besar. Jadi kalau di Jawa ya kaya Semeru lah. Kalau di Indonesia apa yang paling besar gunung di Indonesia? Kalau di dunia apa yang paling besar? Ya kok iku ngerti. Jadi dia itu kalau berdiri seperti itu. Iya. Wa syu'uruhum, rambut-rambutnya mereka kal kosbi. Tahu kosbi teman? Kosbun itu khuyutun min fiddah. Benang yang terbuat dari perak. Rambutnya duduk ngececeng maning nggih. Duduk duk maning. Tapi ya apa Pak? Wis gambarna ya. Jadi ini kayak ngono, kepalanya seperti gubah, tingginya seperti, kalau berdiri seperti gunung, rambutnya jeprak kayak ngono. Hah? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mereka itu mati misalnya, selesai urusan Pak. Ya, tapi sekali jedak mati, selesai. Enggak. Laisa lahum mautun yamutun. Tidak ada lagi untuk mereka kematian, yang mereka akan mati. Kalau Anda saja mati, selesai urusan. Enggak ada mati. Wala hayatun yuhyun. Tidak ada kehidupan yang mereka akan hidup. Jadi, lek bosok kita orang ini, Pak. Hidup segan, mati ndak mau. Ya kayak ngono iku. Urip yo ndak urip, mati yo ndak mati. Dikatani urip yo dipentungi tok. Dikatakan mati yo urip. Ya apa?
Naudzubillah min dzalik. Karena nanti Pak, ketika fasul godok, manusia itu kan nanti ya tidak tahu kita orang yang dikubur di mana Pak, kan tidak tahu tempatnya kita orang ini di mana. Itu tempat nanti di mana kita dikubur, di situ itu tanah yang ada. Tanah itu dimasukkan oleh Allah ke dalam rahim ibu kita ketika kita umur 4 bulan 120 hari. Ketika ditiupkan roh, diberikan hidup itu janin ketika di perut ibu 4 bulan, diberikan juga oleh Allah tanah tempat dia dikubur. Betul Pak? Lho Beb, lalek sing mati di laut itu ya apa? Mosok banyu, ya udah role suruh dhewe. Terus ya apa itu bisa terbakar? Ya wallahu a'lam sudah. Wis pokoke ikut ngono aturane. Kubur kan nunggu, Pak. Nunggu berapa tahun akan terjadinya kiamat? Ya, enggak tahu. Berapa tahun? Dia sudah di kubur gitu orang ini. Wallahu a'lam sudah. Semoga rahmatnya Allah. Dilanjutkan itu, Pak. Tapi bedanya kalau ada di dunia ini, segala kewajiban ibadah itu berupa taklif. Tapi kalau dikubur enggak. Dikubur itu sebagai kerinduan. Ya apa sih Pep gambarannya ini? Sampean Ramadan kan kita ini punya satu image, satu gambaran bahwasanya kalau Ramadan kita ini tidak sah Ramadan kita kecuali baca Al-Quran. Ya benar? Padahal baca Al-Quran tidak wajib. Tapi kita ini seperti merasa kehilangan kalau tidak baca Al-Quran. Semoga perasaan ini ada sama kita. Amin. Nah, yo sepurane Pak nggih yo, magomi kula jenengan. Kadang-kadang kan maca Quran yo meripat belebet to. Iya Pak ndak? Ya Allah. Durung maca Quran saiki. Tapi moto kok loro temen iki yo. Kayak ngono biasa. Kan maca dipaksa. Nah, kita sholat tarawih 20 rakaat misalnya. Ada yang orang sih bolu nih, enggak? Bolu apa 20 nih? Oh 20. Iya kan? Kalau pas nanti ini ujiannya Allah ini ada nanti. Ujian kesel. Ini pasti kan Pak. Imam ngerasakan nanti. Imam itu ngerasakan Pak. Makanya kadang-kadang imam itu sebayang. Allahu Akbar. Geter. Oh iki loro. Tidak kesel, tidak duit. Si makmum kan tidak weruh Pak. Wis pokoknya sembahyang gitu. Nah, tapi kita paksakan kan Pak. Paksakan. Ya apa cara nih? Harus sembahyang anak. Harus terawih. Meskipun terawih tidak wajib. Nah, kalau di alam kubur enggak Pak. Di alam kubur itu kalau melaksanakan satu bentuk perbuatan baik, baca Quran, sholat, kemudian mempelajari ilmu agama dilanjutkan di alam kubur, itu karena kerinduan, seneng Pak. Seneng. Ibaratnya sampean itu kalau pagi misalnya bukan Ramadan, kalau ndak kena pecel kan ndak enak tuh Pak. Meskipun tempatnya jauh, sampean perlu nih jalan ke sana untuk beli pecel. Karena apa? Nikmat. Tapi kalau itu paksaan, ndak berangkat sampean. Itu. Paham ndak? Buktinya apa ngomong seperti ini? Omongan harus ada dalil, Beb. Nabi ketika Isra Mi'raj, ketika perjalanan Isra, kelihatan Nabi Allah Musa sembayang ala kathibil ahmar, di atas permadani merah. Nabi siapa? Nabi Musa. Sembayang enggak? Sembayang. Kok di alam kubur sembayang sih An? Sembayangnya di alam kubur itu ya Nabi Allah Musa Pak. Iki kita orang, kalau Nabi Allah Musa ya enggak mungkin ada paksaan di dunia. Kita kalau di dunia itu paksaan, tapi di alam kubur kebutuhan, enak, nikmat gitu. Paham? Kemudian setelah itu ada tiupan yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama. Bangkit no kabeh wis tangi kabeh, ya. Katanya Nabi yang pertama kali nanti dibuka kuburannya adalah kuburanku. Ku bangkit, dalam hadis Nabi itu seperti bangun tidur ngucap-ngucap motong ini. Malaikat Jibril datang barengi. Ini sudah terjadi kiamat wahai Jibril. Ya Nabi. Sekarang sudah kiamat. Itu ketika Nabi dengarkan sekarang kiamat, langsung yang pertama kali, aina ummati. Di mana umatku?
Gimana keadaan umatku sekarang? Oh, kulo jenengan iki dipikirno. Duduk pertama bangun, Jibril sudah siap enggak? Di sorga itu. Kenikmatan. Nah, aina ummati? Di mana umatku sekarang ini? Itu pertama kali. Kemudian kelompok kedua yang dibangkitkan oleh Allah yaitu penduduk kuburan Baqi' yang ada di Madinah. Itu dibangkitkan. Kemudian setelah itu manusia ketika itu dikumpulkan semuanya berada di padang mahsyar. Jadi pertamanya itu sebelumnya tiupan yang pertama dihancurkan dulu, mati semuanya mati, bahkan malaikat Israel sendiri mati. Ada yang mengatakan dua, ada malaikat Israel itu yang mencabut dirinya sendiri, ada yang mencabut itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Itu tiupan yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua baru pembangkitan. Pelajaran Ramadan kemarin ada 4 malaikat yang pertama kali nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Di antaranya malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk mendatangi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bumi datar semuanya, Pak. Nanti itu bumi datar. Ketika setelah kiamat, tiupan yang pertama, bumi datar, dak ketok, Pak. Endi Majang, endi Nogosari, endi Tulungagung, endi Iko, dak ketok. Datar. Dalam hadis itu seperti apa? Seperti hamparan perak putih. Tak ketok Pak Indi. Allah nanti memberitahu malaikat Jibril, di situ kuburan Nabi Muhammad. Kumpulkan semuanya, sudahlah sampai ditanyai satu persatu, satu-satu. Ya, sepurane sing akeh. Itu yang ditanya, Pak, itu bukan jamaah, Pak. Jadi misalnya, ayo kelompok Nogosari, jejer, enggak. Ayo bagian Lumajang kota, Lumajang desa ini, tahu no? Satu-satu. Siapa yang nanya iya? Langsung Allah. Walaisa ma'ahu tarjuman. Tidak ada di antara dua orang ini, di antara makhluk dan Allah yang ngurus apa ini yang barengi, tidak ada. Pengacara tidak laku nih. Pengacara ditanyai oleh Allah. Satu-satu. Mulai zamannya Nabi Allah Adam sampai nanti hari kiamat, kelihatan umatnya kebanyakan gitu. Nabi minta sama Allah, ya Allah, kalau umatku yang terakhir ya Allah ditanyai, ini ngantrinya terlalu lama ya Allah. Aku mengharapkan supaya umatku ini yang pertama kali ditanyai. Bosok gampangannya yang pertama kali diinterogasi. Nah, ketika akan ditanya itu mulai, Pak, manusia nampak sudah nanti. Ini golongan rahmat, ini golongan adab. Sebelum dia ditanyai, adab sudah datang dulu. Berupa apa? Ketakutan ketika akan dipanggil. Tapi orang pilihannya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Itu mereka diberikan payung oleh Allah, dibarengi dengan orang-orang yang dia cintai. Entah dulu ya. Tolong gini aku ya. Dorong. Oh iya. Monggo tanganane. Nah, gambaran itu gitu. Tapi kalau enggak, ya buyar, Pak. Matahari sak cengkil. Panas seperti itu. Terus siapa ini? Nah, itu ada mulai pertama sudah. Belum lagi nanti ditanyai sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah semuanya terpisah, tahu enggak sampean? Penduduk sorga itu jumlahnya 120 sof. Kan 120 sof itu per sofnya 70.000. Setiap satu dari 70.000 itu membawa 70.000 orang. Umatnya Nabi Muhammad 2/3 berada di sof itu. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Berarti hampir 80 sof dipenuhi umatnya Nabi Muhammad. Untung, Pak, untung dari Nabi Muhammad ini, guys. Enak. Sudah setelah dipisahkan ini, naudzubillah min dzalik, bagian neraka, ini sorga. Allah memberikan satu kambing yang besar,
domba yang besar untuk disembelih. Allah menyatakan, ketahui bahwasannya ini adalah kematian. Mulai hari ini tidak ada kematian lagi. Tidak ada yang namanya kematian, tidak ada sakit. Wis cukup di Nogosari asam urate. Wis sing kena diabetes cukup di dunia, ndak ono maning diabetes nanti. Tutup sudah. Ketika dengarkan seperti itu, penduduk sorga semakin bahagia, tambah bahagia, penduduk neraka tambah sumpek. Apa diadab dalam mati ini. Siapa yang diberikan kesempatan? Ada riwayat beberapa di antaranya yang mengatakan yaitu Nabi Allah Yahya. Karena Nabi Allah Yahya itu ketika di dunia Nabi dan Rasul, meninggalnya disembelih. Nabi kok dibelih? Ya bukan menunjukkan orang itu kalau kebal dia tadi itu tidak mampu untuk diberikan senjata tajam, dia selamat. Termasuk orang pilihannya Allah turun tentu, wong miber turun tentu. Wong kafir watu ditumpuk karo watu dadi kok 7 keajaiban dunia. Endi ya boleh ono dhewe nek endi. Bukan satu kemuliaan, itu biasa saja kalau gitu. Udah dalam keadaan seperti itu dia diberikan kesempatan oleh Allah tambah sumpek sing neraka, ya Allah ndak mati maneng tambah diadab. Makanya dikatakan di sini laisa lahum mautun yamutun wala hayatun yuhyun. Nah, kemudian likulli wahidin minhum sab'una jildan. Setiap satu dari mereka penduduk neraka itu lapisan kulitnya itu ada 70. Tidak tahu kalau di dunia ini berapa lapisan kulit. Wallahu a'lam, tidak paham mana. Berapa lapisan kulit? Apa kulit apa arteri? Apa ono bidan apa? Ono mantri ya ini. Kan biasanya kan berapa pak lapisannya, tapi lek penduduk neraka 70 tumpuki. Lek model kayak ngene kulite, ojo adu-adu, api neraka iki lho. Sing gawe dupa kayak ngene. Jangan ditempel, nempel gini. Belum nempel, akan nempel, nyunyut. Habis api tumpuk 70. Naudzubillah min dzalik. Kemudian minal jildi ilal jildi, antara satu kulit yang satu dengan kulit yang lain yang jumlahnya 70 tumpuk tadi itu, setiap satunya itu saputibakum minan nar. Setiap satu itu sudah dipersiapkan untuk menerima 7 tingkat dari api neraka. Jadi antara kulit satu dengan kulit yang kedua ini jumlah pintu neraka kan 7. Itu setiap satu kulit pertama. Kemudian kulit kedua, neraka kedua. Kulit ketiga, neraka ketiga. Itu masih satu tingkatan toh. Belum tingkatan kulit yang kedua masih an. Antara yang satu dan yang kedua ada 7 seket. 7 seket ini, setiap satu seketnya ini dimasukkan neraka. Wa fi ajwafihim, di dalam mulut-mulutnya mereka hayatum minan nar. Mulut-mulut mereka ini dipenuhi dengan ular-ular dari neraka. Yasma'una sautaha kau sautil wuhush, yang mereka mendengarkan suara ular yang ada di mulutnya tadi itu seperti suara dari binatang liar. Wabis salasiri wal aghlali, dan dengan rantai, dengan ikatan, yutawakun, mereka tadi itu dirantai, diikat oleh Allah. Wabil maqami yudrabun, dan dengan pemukul dari besi tadi itu mereka dipukuli. Wa ala wujuhihim yushabun, dan di wajahnya mereka untuk ditarik, mereka itu ditarik oleh Allah untuk menuju neraka. Jadi wajah yang ditarik ini. Na'udzubillahi min dzalik. Iya. Itu keadaannya wong rokok, Pak. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, anak kan bilang untuk ngimbangi ojo neraka tok wis ping 3 iki ya. Pertemuan berapa 3 kali ini sudah ya? 4 sekarang.
Berapa? Empat kali. Petang pengitok cerita neraka tok di surga Beb. Dengarkan riwayat bahwasannya di penduduk sorga itu, mereka yang ada di sorga itu ya'tihim malakun yaqra'u abwabahum. Mereka itu yang sudah berada di sorga, amin, Allahumma ja'alna minhum, sudah nikmat di sorga, diketok pintunya oleh malaikat. Sampai buruan di hotel-hotel itu Pak, sing hotel larang-larang loh Pak, sampai tidak perlu hotel repot kok ini, kan? Ngosok itu dok, no, nggak mungkin, perasaan maling lah ya, enggak rekanya, dok. Siapa? Ini, nah itu surga kayak ngono, halus ngomongin. Fatakul hur, ngerti ya? Yakin sih belum kawin tambah kepingin nih kira. Kalau bisa yang belum kawin ditutupi aja telinganya sekarang sebentar aja. Ketika diketok pintu, yang jawab itu bukan penduduk surganya Pak. Sing jawab itu bidadari. Guyu kabeh. Ya udah akan. Melas, cenderung kawin melas. Tapi yang bayang no, sama di jero kamar gitu ya, orang bidadari gitu ya. Kita ketemu, tok. Basa iki bumbonane ya, ndak ono di kitab, ndak ono. Bumbone ngene. Wis man hadza? Sopo iku? Utuk. Aku kepingin Beb cepet ojo le. Atir yo ojo. Lek kon kepingin ketemu bidadari ya syaratnya situ. Apa pengumuman di masjid? Maka jawab, fayaqulu malakun min indillah. Aku malaikat utusannya Allah. Jitu, dengarkan ini ya. Jitu li sayyidikum. Aku datang untuk tuanmu. Kenapa menggunakan kum di sini? Sebagai bentuk pemuliaan. Ngomong kalau bidadari ini, bidadari itu Pak nggih, bidadari. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Iki sing ngrungokno wedok-wedok ngamuk nggih. Ngono sih, tak putus sih. Jadi bidadari itu, ibu-ibu aja bingung. Yo opo rek mosok bojoku karo lanang karo wedok, yo opo. Nah, rumah dhisik. Aja ngamuk dhisik. Istri kita, amin, kalau dia salihah bareng sama kita masuk surga, bentuknya lebih indah dari bidadari, ngono lho. Ya apa sih Beb, aku ndek dunya wis keblobok oleh iki. Mosok nih akhirat ketemu maning karo iku. Le sing geno aja keblobok ngono. Iki salihah iki saken iki. Lho tapi yo apa Beb? Sepurane. Ireng Beb lemu wae. Oh bidadari ora lele. Dipermak. Ngono lah. Dipermak diapi. Ya. Ya apa ngapi ini? Tunggu buat meneng wae. Ya. Malaikat datang tadi itu bihadiyati sholati subhi allati kana yusolliha fid dunya. Dengarkan ini. Malaikat itu mengatakan, aku datang kepada tuanmu untuk memberikan hadiah. Hadiah berupa apa? Hadiah karena dia melaksanakan sholat subuh ketika di dunia. Karena dia sholat subuh di dunia, Allah memberikan hadiah khusus untuk sholat subuhnya itu. Kan? Ini gunakan fayaf tahinna lahul bab. Maka bidadari itu buka pintu baru. Oh, ayo buka cepet. Ahubab fayadkhulu malaku fayaqulu, masuk itu malaikat ngatakan apa? Assalamualaikum rabbukum yukri'ukumus salam. Tuhan kamu Allah subhanahu wa ta'ala kirim salam kepada kamu. Wa yaqulu lakum, Allah menyatakan kepada kamu, laqad kuntum fid dunya tarfa'una sholatas subhi. Kamu ini ketika di dunia
kamu telah mengangkat amal perbuatan sholat subuh. Artinya apa? Kamu di dunia dengan penuh kesulitan, kadang-kadang dengan penuh perasaan mengantuk, dengan capeknya, kamu tetap berangkat untuk melaksanakan sholat subuh. Itu sholat subuh naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak merupakan sholat subuh yang kamu laksanakan. Maka itu amalan sholat subuh kita itu dibentuk oleh Allah sebagai bentuk makanan. Yang mana ketika itu malaikat meletakkan makanan tadi itu, hasil sholat subuh tadi itu di satu nampan dari emas. Yang mana satu nampan besar, kemudian di satu nampan besar tadi itu ada 70 nampan yang lainnya. Jadi 70 nampan tadi itu dibawa oleh satu nampan yang besar dari emas. Iki mek sholat subuh tok nih. Dan sholat subuh 1 hari. Bukan selama hidup. Hidup diberikan umur 80 tahun misalnya. Sholat subuh semuanya ditikel. Enggak. Setiap waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di masing-masing nampan tadi itu yang ada 70 itu, 10 nampan dari perak, 10 nampan dari emas, 10 nampan dari permata, 10 nampan dari batu akik, 10 nampan dari batu yakut, 10 nampan dari batu zabarjud, 10 nampan dari batu marjan. Akik, Beb. Akik. Mai digosok ndak, Beb? Ngawur ae. Iku ndekno gosari terus digosok. Mbek kono wis digosok, wis genah kabeh. Mangkane, Pak, kita ini hidup di dunia apa sih kita banggakan itu? Apa? Makan. Oh, kone. Zamrud. Misalnya zamrud di sana ini, Pak. Zamrud itu, zamrud. Piro regane? Oh, 150 juta. Lele, ngono. Iku zamrud engko di surga dadi nampan. Mangkane sing duwe zamrud kekno aku. Lo dadi nampan. Dadi piring. Batu yakut, batu marjan, kita bangga kadang-kadang. Karena tasbihnya, Masya Allah, Beb, tasbih Beb terbuat dari batu yakut, tapi tidak pernah gaya tasbihan, ya percuma. Lihat, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap satu dari nampan itu macam-macam bentuk makanan. Dan satu makanan di antara banyak nampan tadi itu tidak ada yang sama, Pak. Tidak ada yang sama. Kita orang di dunia paling hebatnya jamuan. Arwis rampatan seret, pasti orang sing podo. Kebedel gini, kebedel tengahnya, ujungnya ono kebedeli. Kan sama. Gule sebelah kuno, gule tengah, gule pinggir. Ya pada iku terong kene, tempe kene, kaken tempe akhirnya sehat. Loh, wong budek ku sehat pisan lho, Pak. Apa ndak ngono maksiat kan? Paham ini? Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan bahwasannya itu makanan dikhususkan, tidak dicampur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ ada roti putih yang terbuat dari susu. Kemudian ada di situ dari madu yang tidak pernah disentuh oleh tangan siapapun. Orang lek rampatan kan, masuk kate iku wekku, ya ndak. Mari kon ngapek dekeken le. Ojo ngragas ngono ngisi-ngisini. Artinya dibagi. Ini ndak surga khusus milik kita. Amin. Amin. Kemudian
Hmm. Setiap tempat itu, setiap sesuatu itu, kalau kita menginginkan, misalnya Pak Yoiski, memang potongane di Nogosari, kalau ndak kena pecel, ndak enak ya misalnya. Ya opo sih kok roti tok ini, mosok pecel ndak ono. Tinggal ngomong kun fayakun, pecel dek teko. Oh no. Iki daging enak, daging nikmat sekali. Ndak ono iki ini ndak ndok bunge ndak enak, bung. Mangkane wetenge kuat-kuat, bung, pring gitu. Lah tapi dikei Pak, aja kuatir. Ya apa Beb, ndak enak aku biyen alhamdulillah nek Nogosari ku lek ndak ono bung ndak enak, Beb. Boleh pesing le. Wih, ku enak Beb. Ya apa? Bung, kun fayakun, bung, dung metu. Pangan bung ya. Kemudian ditutupi dengan apa? Mindil, dengan apa ini? Sopra, dengan penutup kain yang bagus. Yang mana Pak? Kita kalau dikasih makan macam-macam kan wis belenek toh Pak, kakian itu tambah belenek kan? Tidak ada di dunia. Apa di akhirat belenek tidak ada. Setiap satu makanan kita ini menginginkan. Cuma bukan lapar loh ya. Ngicipi. Ngicipi toh. Itu. Setiap satu icipan itu tidak sama rasanya. Di dunia semakin dimakan nikmat, kedua nikmat, ketiga mulai tidak enak, keempat mungkin maaf bisa muntah gitu. Tapi ini enggak. Yang pertama nikmat, yang kedua tambah nikmat, yang ketiga tambah nikmat, yang keempat terus. Semakin dia mengicipi makanan tadi itu, semakin dia merasakan nikmat yang tidak sama dari icipan yang sebelumnya. Kemudian inilah wa innar rajula min ahlil jannati yajidu fi kulli luqmatin ma yatamannahu fi darid dunya. Setiap manusia yang masuk surganya Allah, mereka itu memakan sesuai apa-apa yang diinginkan oleh dia ketika di dunia. Gimana kita omong bung? Betul bungin kok. Ngerti ya? Ini keutamaannya umatnya Nabi Muhammad. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian mereka para ulama, inna jami'al anbiya'i war rusuli, sesungguhnya semua nabi, semua rasul, yakuluna, mereka makan min jihatin, dari satu sisi. Jadi umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Adam, semuanya satu sisi. Ini bukan untuk menyepelekan para nabi, enggak. Cuma untuk menunjukkan keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Tapi wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakulu min jihatin ma'a ummati. Tapi Nabi Muhammad itu kalau makan di tempat yang lain, di satu sisi yang lain bersama umatnya, tidak campur dengan umat-umat yang lain. Allahumma ij'alna minhum. Kenapa Allah berbuat seperti itu? Takriman wa tasyrifan, sebagai bentuk pemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terakhir. Waqad warada anna jami'a, sesungguhnya seluruh ahlil jannati, seluruh penduduk surga itu mi'atun wa ishruna sofan, 120 sof. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thamanuna sofan. Umatnya Nabi Muhammad 80 sof. 80 sof, berarti tinggal 40 sof dibagi-bagi sama umat yang sebelumnya. Untuk kita, amin, Allahumma ij'alna minhum, 80 saf disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thulutsa ahlil jannah, 2/3 penduduk surga umatnya Nabi Muhammad. Amin. Iya. Kemudian itu waktu subuh. Nanti waktu zuhur pun sama. Tuh, tok. Siapa di luar? Malaikat dari sisi Allah dibuka, bawa makanan lagi. Makan selesai bareng kalau bidadari ini ngono ya. Allah. Aduh. Bisa ngomong serong Pak ya? Hah? Saking kepingin. Cuma kepingin ya wedi pisan Pak. Asar sama seperti itu. Maghrib seperti itu. Isya seperti itu. Setiap hari. Makanya kita kalau pas males sholat ibadah ini aja diingat. Ya, memang gomnya kita Pak. Kalau tidak ada iming-iming model ngono kan mosok remen nah.
sepurane. Ini ngelihat magom kita lah. Lek ro iming-iming kadang-kadang males. Perungu as-salatu khairum minan naum. Banter temen iki speaker. As-salatu khairum minan naum. Delok sebelah bojone. Kurang ayu kira. Ya apa? Ambengi pengajian jarine. Ya jarine ayu-ayu. Bismillah wis. Apa? Oh, cene oleh bidadari. Bojoku cene berubah. Kan ngono. Lho be bojoku ayu, tambah ayu le. Misale tambah ayu wis. Allah. Iya, semoga diberikan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak tentang sifat-sifat mereka yang berada di nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Akan kita lanjutkan juga, insya Allah akan kita imbangi dengan baca dari masalah penduduk yang ada di sorga. Amin. Besok insya Allah dekat Pak, dekat di Musola Al-Fatah Gang Wahab. Musola Al-Fatah Gang Wahab dekat teko Khirot. Teko Rajapala ya adoh. Nah, tapi ya dieling bidadari main ku lho re, bidadari lingo, bidadari nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah memberikan tunjuk pada kita, diberikan kekuatan sampai bisa kita melanjutkan untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah mawjud, la ilaha illallah haqqun ma'bud, la